Halo semuanya, gak kerasa ya sekarang kita mau semester 5 aja. Kemarin baru aja masuk ke semester 4. Gak kerasa banget ya. Gimana kalau kita review ulang materi yang dari awal ketemu sampai detik sekarang? Boleh tuh, aku juga sedikit lupa nih. Tuh dasar kamu lupa banget. Gimana kalau kita tanya dulu ke teman-teman yang lain, mereka mau gak ya? Tapi kayaknya mereka mau gak sih, soalnya kan bentar lagi mau UAS. Boleh tuh guys, ide yang bagus. Ayo. Nah, pertemuan pertama tuh kita dapat pengantar materi ya, yang bahas soal filsafat kehidupan gitu. Jadi kan manusia tuh nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain. Makanya penting banget gitu yang namanya kelompok gitu. Terus kita juga belajar soal konsep-konsep dasar kelompok, apa itu kelompok, ciri-cirinya gimana, terus bagaimana cara kerjasama yang efektif. Nah, dari situ kan kita dikenalin dengan dinamika kelompok. Nah, intinya tuh pas pertama tuh kita belajar soal-soal fondasi gitu, biar sebelum masuk ke hal-hal yang lain gitu. Nah, kalau di bab 2 itu kita belajar gimana caranya biar kelompok itu bisa terstruktur dan juga biar semuanya itu aktif. Kayak ada 6 hal penting gitu yang sudah dijelasin. Yang pertama ada tujuan kelompok, ada struktur kelompok, terus ada tugas kelompok, pemeliharaan, suasana, sama tekanan kelompok itu sendiri. Terus komunikasi dalam kelompok itu juga penting banget dan tentunya harus dua arah dong. Nah, karena ngobrol dan tukar ide itu adalah kunci banget. Nah, kalau di bab 3 itu belajar tentang dua hal, ada unsur-unsur di dinamika kelompok sama aspek-aspek yang juga. Nah, kalau yang unsurnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu tujuan kelompok. Ya, tujuan kelompok itu harus realistis ya, terus semua anggota juga harus tahu, karena kan terbentuknya kelompok itu buat mencapai tujuan bersama-sama, jadi semua anggota itu harus tahu. Nah, yang kedua itu tentang struktur kelompok. Nah, di struktur ini ada 3 unsur. Nah, yang pertama itu ada posisi, status, sama perannya juga. Nah, yang ketiga itu ada fungsi tugas kelompok. Nah, di sini itu harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok buat mencapai tujuannya itu. Nah, lalu tentang aspek-aspek psikologis kelompok. Nah, dari aspek-aspek ini tuh mempengaruhi ke suasana di kelompok itu sendiri. Lalu dalam kelompok juga ada beberapa proses hubungan yang pastinya hampir selalu terjadi di setiap kelompok. Yaitu ada komunikasi, konflik, kerjasama, rasa percaya, keterbukaan, sama realisasi diri, terus saling ketergantungan, dan juga ada umpan balik. Nah, jadi di bab 4 itu kita udah mempelajari bahwa manusia itu hidup pasti berkelompok. Soalnya manusia sebagai makhluk sosial. Kita sering berinteraksi dan membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Nah, dalam kelompok juga pasti sering terjadi interaksi yang kadang menimbulkan konflik. Nah, justru konflik itu yang jadi bagian dari dinamika kelompok. Nah, ada juga beberapa teori yang ngebahas soal ini, misalnya teori psikodinamika yang bilang bahwa yang melihat bahwa kelompok itu sebagai satu kesatuan dengan emosi dan tujuan sendiri. Terus ada teori sintalitas yang bilang kalau kelompok itu memiliki kepribadian yang khas walau anggotanya berganti-ganti. Terus ada juga teori prestasi kelompok yang menekankan pentingnya interaksi sosial, struktur, dan hasil kerja kelompok. Nah, ada juga yang gak kalah penting, yaitu teori efektivitas kelompok. Nah, di situ dijelaskan bahwa kelompok yang efektif itu terciptanya suasananya nyaman, anggotanya aktif, dan kepemimpinan yang tidak mendominasi. Itu sih di bab 4 yang aku ingat. Jadi gini guys, di bab 5 itu kita bahas tentang pembentukan, pertumbuhan, dan juga perkembangan kelompok. Yang pertama itu, kenapa sih kelompok bisa terbentuk? Nah, contohnya kayak kita, karena kita sering belajar bareng, jadi kita bisa ngebentuk kelompok. Terus gimana sih kelompok itu terbentuk? Juga ada perkembangan kelompok itu kayak gimana? Nah, yang kemarin itu kan kita sempat tuh bikin teori tentang Johari Window ya, yang 4 area itu, tentang area terbuka, tersembunyi, juga gelap, dan juga buta.
Nah, intinya semakin area kita luas untuk terbuka, maka kita sebagian untuk luas berkomunikasi juga. Nah, yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi ke dinamika kelompok juga, seperti struktur, norma, tingkat kekompakan, dan juga kepemimpinan. Nah, itu guys jadinya untuk bab 5. Nah, kalau di bab yang terakhir kemarin itu kita belajar tentang kepemimpinan gak sih? Jadi ilmu yang aku dapat dari bab tersebut ternyata pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda arti. Jadi kalau pemimpin itu adalah individu yang memegang peran atau posisi untuk memimpin dan mempunyai kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan mengarahkan. Sedangkan kalau kepemimpinan itu yaitu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan untuk mempengaruhi orang lain juga. Selain itu juga ternyata klasifikasi kepemimpinan itu banyak banget loh. Jadi ada kepemimpinan demokrasi, liberal, dan otoriter. Nah, kalau kepemimpinan demokrasi itu adalah ketua itu atau pemimpin itu membebaskan kepada anggotanya itu untuk berpendapat atau berpartisipasi. Kalau liberal itu, pemimpin itu menyerahkan semua keputusan itu kepada anggotanya. Dan kalau yang terakhir itu otoriter, jadi semua keputusan itu ada di tangan pemimpin. Nah, sebelum UAS kemarin juga kita dikasih tugas kan? Jadi kayak buat drama pendek tentang kepemimpinan itu seru banget ya. Ternyata dari setiap kelompoknya itu pada kreatif-kreatif, pada menjiwai banget gitu. Dan aku jujur ya, aku dapat banyak pelajaran banget dari pelajaran kemarin. Gimana Nan? Udah ngerti belum materi selama 4 semester ini? Tadi itu teman-teman udah ngebahas 6 bab loh. Ya, aku udah ngerti. Semenjak diterangin sama teman-teman tuh kayak lebih gampang gitu dipahaminya. Iya, tadi juga Dila ngebahas kalau kelompok itu sangat perlu yang namanya komunikasi. Jadi kalau misalnya kelompok tanpa komunikasi itu nanti bakal acak-acakan gak sih Nan? Jadi kayak Betul tuh. ada yang cekcok ini itu, jadi kayak hancur deh kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan lupa belajar buat UAS. Sampai jumpa.